Di era digital masa kini, peranan data semakin penting. Misalnya pada organisasi bisnis, data menjadi modal penting untuk membangun strategi bisnis. Hal serupa terjadi pada bidang dan profesi yang lain. Salah satu aplikasi pengolahan data yang dirancang untuk mengolah data yang sangat populer saat ini adalah Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara menambahkan data di lembar kerja pada Microsoft Excel. Pertama, kita membuka aplikasi Microsoft Excel pada komputer atau laptop dengan cara diklik sebanyak 2 kali pada bagian kiri dari mouse. Maka secara otomatis akan menampilkan buku kerja atau workbook baru. Kita dapat memilih daftar template yang disediakan, dan buku kerja baru tersebut akan ditampilkan di jendela Microsoft Excel. Buku kerja baru yang ditambahkan ini memiliki lembar kerja atau worksheet. Kita juga dapat menambahkan data di lembar kerja tersebut dengan mengklik pada tanda tambah di bagian bawah. Maka akan muncul lembar kerja baru dalam satu buku kerja. Pada Microsoft Excel terdapat kolom dan baris, sedangkan sel adalah kotak kecil pada lembar kerja antara baris dan kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Untuk menginput atau memasukkan data di sel lembar kerja, dilakukan dengan mengaktifkan sel di lembar kerja yang bersangkutan. Selanjutnya kita bisa mengetik data yang akan diinput dan diakhiri dengan menekan tombol Enter, Tab, atau tombol panah di keyboard. Tombol Tab akan memindahkan sel yang aktif ke kolom berikutnya pada baris yang sama, sedangkan tombol Enter akan mengaktifkan sel di baris berikutnya masih pada kolom yang sama. Sementara itu, tombol panah akan mengaktifkan sel sesuai dengan tombol panah yang ditekan. Dalam proses menginput atau memasukkan data yang berupa angka, dilakukan dengan mengetik angka tersebut pada sel yang sedang aktif. Sehari-hari kita melihat angka yang ditulis dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan, jutaan, dan seterusnya. Contohnya 21 juta yang biasa ditulis dengan tanda titik pada setiap 3 baris angka. Akan tetapi dalam proses menginput data angka di lembar kerja Microsoft Excel, hal ini tidak perlu kita lakukan dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah angka ribuan bahkan jutaan. Hal ini karena Microsoft Excel akan memperlakukan tanda titik yang diinput sebagai karakter titik biasa dan bukan sebagai tanda pemisah. Untuk mendapatkan tampilan angka dengan tanda pemisah ribuan, kita dapat memformat data yang sudah diinput tersebut. Jika data yang akan diinput mempunyai angka 0 di belakang, kita dapat mengatur agar Microsoft Excel menambah angka 0 sebanyak jumlah tertentu secara otomatis. Misalnya kita menulis angka 21 juta, maka kita cukup mengetik angka 21 dan Microsoft Excel akan menambahkan 6 angka 0 di belakang angka 21 secara otomatis. Cara ini bisa kita lakukan dengan mengklik pada tab File, kemudian klik Option, selanjutnya kita klik pada Advance. Pada bagian Editing Option, beri tanda cek di kotak Check Automatically Insert a Decimal Point. Kemudian lakukan langkah berikut. Jika kita ingin menambahkan angka 0 sebanyak 6 kali di belakang angka yang kita ketik, terus masukkan tanda negatif, maka akan menjadi jutaan. Jika data yang kita inginkan adalah ribuan, maka kita dapat menulisnya negatif 3. Setelah itu klik tombol OK, maka Microsoft Excel akan menambahkan angka 0 atau tanda koma pada angka yang dimasukkan, sesuai dengan pengaturan yang sudah dibuat. Selanjutnya, untuk menginput data berupa teks, dapat dilakukan dengan mengetik huruf-huruf dari teks tersebut menggunakan shortcut keyboard. Jika data yang dimasukkan berupa waktu, Microsoft Excel menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Jika kita menggunakan sistem waktu 12 jam, kita harus menambahkan huruf A untuk waktu AM, yaitu pukul 12 malam sampai dengan 12 siang. Sedangkan huruf B
untuk waktu PM, yaitu pukul 12 siang sampai dengan 12 malam setelah angka waktu dimasukkan. Contohnya waktu yang akan dimasukkan adalah pukul 14.45 dalam sistem waktu 12 jam. Maka kita harus mengetik 2.2.45 spasi huruf P. Kemudian untuk data yang berupa tanggal, Microsoft Excel menggunakan tanda garis miring atau slash atau tanda strip hyphen untuk memisahkan hari, bulan, dan tahun. Misalnya kita ingin memasukkan tanggal 31 Juli 2024, kita dapat mengetiknya 31 strip 7 strip 2024 atau 31 garis miring 7 garis miring 2024. Setelah data selesai diketik, kemudian tekan tombol enter. Microsoft Excel akan merubah bentuk data tanggal yang dimasukkan sesuai dengan format data yang sedang berlaku di sel tersebut. Jika data yang ingin diinput adalah data yang berurutan dengan pola tertentu, data tersebut tidak perlu dimasukkan satu persatu. Kita hanya perlu menginput beberapa data pertama, kemudian mengcopy data tersebut. Dengan cara, pilihlah sel tempat data pertama akan diinput. Ketik data pertama, kemudian pindah ke sel berikutnya. Ketik data kedua yang sesuai dengan urutan data dengan ketentuan. Jika urutan data yang akan dimasukkan adalah angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ketiklah angka 1 dan 2 di dua sel yang pertama. Jika urutan data yang akan dimasukkan adalah angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, ketiklah cukup angka 2 dan 4 di dua sel yang pertama. Blok kedua sel yang sudah diisi data tersebut, kemudian letakkan pointer di sudut kanan bawah sel yang kedua, sampai tanda tambah muncul pada pointer. Selanjutnya drag, yaitu menekan tombol kiri mouse, tahan dan tarik hingga posisi yang diinginkan, dari kanan atau ke bawah untuk urutan data yang semakin besar, atau drag ke kiri atau ke atas untuk urutan data yang semakin kecil. Jika data terakhir sudah diinput, lepaskan mouse. Data yang ingin dimasukkan untuk beberapa sel adalah data yang sama. Kita dapat memasukkan data tersebut ke beberapa sel sekaligus. Letak sel yang berisi data yang sama bisa dilakukan pada sel saling berdekatan atau sel-sel yang saling berjauhan, yaitu dengan cara pilihlah beberapa sel tempat data yang sama akan diinput. Jika letak sel tidak berdekatan, tekan tombol CTRL pada keyboard sambil memilih sel dengan mouse. Ketiklah data yang akan diinput. Tekan CTRL dan tombol enter. Data yang diinput akan mengisi semua sel yang sudah dipilih. Untuk menginput data yang seragam juga dapat dilakukan dengan mendrag sel seperti pada cara menginput data berurutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetik data di sel yang pertama, kemudian drag sel tersebut ke semua sel tempat data seragam ingin diinput. Cara menginput data seragam ini hanya dapat dilakukan pada sel-sel yang saling berdekatan. Demikian beberapa pembahasan bagi pemula dalam menggunakan Microsoft Excel. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa pada konten video seputar penggunaan Microsoft Excel berikutnya.